Berita terbaru, putra kedua dari pengusaha kaya Zonghai, Xiao Zhensheng, Xiao Jianyan, baru saja terlibat kecelakaan serius. Menurut desas-desus, Xiao Jianyan adalah putra tidak sah Xiao Zhensheng. Mengapa kamu terburu-buru memanggilku pulang? Keluar hanya dengan pakaian kompang-camping seperti itu, benar-benar memalukan. Jika keluargamu mengembalikan tabungan dan rumah orang tuaku, tentu saja aku akan punya uang untuk berpakaian yang bagus. Malas sekali rasanya berurusan denganmu. Ada kesempatan bagus untukmu, ikut aku. Bu. Ya, Pak Xie, ini keponakanku, Wenwan, bagaimana? Cantik kan? Wenwan, ini Pak Xie, cepat sapa dia. Selamat sore, Paman. Aduh, Pak Xie, dia kurang memiliki sopan santun sedari kecil, jadi jangan ambil hati, ya. Wenwan, hari ini kita membahas pernikahanmu dengan Pak Xie. Pak Xie adalah pengusaha terkenal di Zonghai. Pernikahan? Limin. Kamu ingin aku menikah dengan si gendut sialan ini? Atas dasar apa kamu mengatur pernikahanku? Jangan kurang ajar. Meskipun dia sedikit gemuk, tapi dia kaya. Jika dia kaya, suruh saja sepupu yang menikah dengannya. Wenwan, apa yang kamu katakan? Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Tidak tahu berterima kasih? Kalian berdua tinggal di rumahku, menggunakan uang kompensasi ayahku, dan membiarkanku bekerja keras untuk membayar uang sekolahku sendiri. Setiap kali suasana hati kalian sedang buruk, aku selalu menjadi korban. Jika kalian ingin memanfaatkan aku, kecuali aku mati. Pak Xie, pilihannya, kamu nikahi mayatku, atau kamu tinggalkan nyawamu saja di sini dan aku akan jadi janda bagimu di penjara. Nona Wen, tenanglah. Saya tidak jadi menikah. Saya sama sekali tidak jadi menikah. Saya akan pergi dari sini sekarang. Kau dasar perempuan tidak tahu diri. Kau mempermalukanku di depan umum. Aku akan mengurungmu di kamar gelap. Biarkan kau kelaparan beberapa hari agar kau mengerti. Nona Wen, Anda sudah sadar. Ini di mana? Anda siapa? Ini rumah sakit. Nama saya Wang Hai. Saya adalah kepala pelayan di keluarga Xiao. Anda yang menelepon tuan kami. Dasar anak liar. Kau anak liar yang tak punya ayah dan ibu. Anak liar. Dasar anak liar tak berayah tak beribu. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan bilang pada ayah dan ibu kalian. Akan kuberitahu guru kalian. Kau baik-baik saja, tidak terluka. Syukurlah kalau Anda tidak apa-apa. Mau permen? Hei, seseorang pernah memberitahuku bahwa menelepon nomor ini bisa meminta bantuan. Itu milik Tuan Besar Xiao. Benar. Jika Anda tidak keberatan, Tuan ingin bertemu Anda sekarang. Tuan, Nona Wen sudah datang. Nak, kau masih ingat aku? Wen muda meninggal secara tak terduga saat mencoba menyelamatkan saya. Dia hanya memiliki satu putri ini. 4 miliar rupiah uang ganti rugi, dan villa ini. Semua sudah dialihkan atas nama gadis kecil itu. Saya harap kau bisa menjaganya dengan baik. Tuan Xiao, jangan khawatir. Wenwan adalah keponakan kandung saya pasti akan menjaganya dengan baik. Wenwan adalah keponakan kandung saya pasti akan menjaganya dengan baik. Astaga. Saya ingat Anda. Anda adalah atasan ayah saya. Meskipun ayah saya meninggal saat menyelamatkan Anda, tetapi Anda memberi saya rumah dan kompensasi yang cukup. Lama tak jumpa, kamu sudah sebesar ini. Nona muda, saya tahu semua tentang masalahmu. Keluarga paman besarmu benar-benar sudah keterlaluan. Selama ini, kamu pasti sangat menderita. Kakek Xiao, terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya pasti akan membalas budi Anda. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Kakek Xiao, apakah ada hal lain? Saya ingin membuat sebuah kesepakatan denganmu. Kesepakatan?
Ini adalah surat perjanjiannya, coba kamu lihat dulu. Bertunangan? Saya sama sekali tidak punya niat buruk, saya hanya ingin mencarikan calon istri yang cocok untuk putra bungsu saya. Sebagai imbalannya, saya akan membantumu melepaskan diri dari gangguan keluarga paman besarmu. Dan membantumu mendapatkan kembali milikmu. Ya, saya yakin kamu juga tahu. Putra bungsu saya mengalami cedera parah akibat kecelakaan mobil. Tidak hanya kedua kakinya mengalami kelumpuhan, tetapi wajahnya juga rusak. Saya ingin mencari seseorang untuk merawatnya. Sebagai imbalannya, saya akan memberimu 3% saham grup Xiao. Selain itu, mengenai villa mewah dan perhiasan itu, kamu boleh memintanya. Kakek Xiao, mengapa harus saya? Nak, meskipun saya tidak mengenalmu secara mendalam, tetapi integritas ayahmu saya tahu betul. Waktu saya tidak banyak, tolong pertimbangkan baik-baik. Saya setuju. Waktu saya tidak banyak lagi, tolong pertimbangkanlah baik-baik. Saya setuju. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa katakanlah saja. Jika Xiao Erye tidak menyukai tunangan yang Anda pilihkan dan dia sudah memiliki orang yang disukai, saya bisa memilih untuk pergi. Anda benar, tidak masalah sama sekali. Selain itu Anda dan Erye telah berbuat baik pada saya. Saya menjaga Erye. Ini bukan hanya untuk membalas budi, tetapi saya juga tidak ingin berutang budi pada Anda. Jadi, mengenai saham dan hal-hal semacam itu, mohon Anda ambil kembali, saya tidak mau. Ini adalah tunangan tuan muda. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan dia. Halo, nama saya Wenwan. Selamat siang, Nyonya Muda. Gaji kalian seharusnya tidak rendah, kan? Tuan Besar sangat murah hati kepada kami. Saya tidak tahu apakah keluarga Xiao memelihara pemalas atau tidak. Di tempat saya tidak pernah ada orang yang bermalas-malasan. Jika kalian tidak ingin bekerja lagi, silakan pergi saja. Ini adalah kamar Erye. Cih, si pincang sialan orang gila. Pelayan Wang-Wang. Erye masih menolak minum obat. Ya. Biar saya masuk dan lihat. Erye, apa Anda baik-baik saja? Keluar. Saya sudah bilang, suruh kamu keluar. Kamu mau mati. Erye, nama saya Wenwan, saya tunangan Anda. Tunangan? Kamu yakin mau menikah dengan orang yang kakinya cacat? Kenapa Anda melihat seperti itu? Apakah saya sangat buruk rupa, menjijikan, ingin muntah? Saya beri Anda waktu 3 detik, keluar dan muntah. Ada apa? Jangan sedih, makanlah permen ini. Jika mulutmu terasa manis, hatimu tidak akan terasa begitu pahit. Jika mulut terasa manis, hati tidak akan sepahit itu. Erye, kamu tidak jelek. Meskipun kamu cacat, kamu tetap yang paling tampan di dunia ini. Apa katamu? Apakah kamu sedang mengejekku? Erye, kamu tidak jelek. Kamu juga tidak menjijikkan. Maukah kamu menerima niat baik orang lain? Pergi. Keluar. Aku tidak menerima kebaikanmu. Pria lain peduli pada wajah. Itu untuk menikahi istri. Kamu sudah punya aku sebagai istrimu. Pergi. Oh. Erye, kamu adalah orang tertampan yang pernah kutemui. Matikan lampunya. Aku pasti jelek, ya. Kamu buta, ya. Nona Wen, kamu baik-baik saja. Hah? Aku baik-baik saja, sungguh tidak apa-apa. Ah, ngomong-ngomong kepala pelayan Wang. Aku tinggal di mana? Aku rasa, kamu tinggal di kamar ini saja. Aku tinggal sekamar dengan Erye. Saya akan sekamar dengan Erye. Aduh, Nona Wen, jujur saja saya beritahu Anda. Erye tidak hanya kakinya mengalami kecacatan, dokter bilang, dia juga tidak mampu dalam hal itu. Jadi Anda harus tenang saja.
RY sama sekali tidak akan melakukan apapun pada Anda. Nyonya Muda Wen, apakah Anda benar-benar sampai hati membiarkan RY sendirian di ruangan ini? Jika tidak sengaja, dia jatuh dari tempat tidur. Jika tidak sengaja kepalanya terbentur. Jika... Hentikan. Baiklah, saya ikuti saja saran Anda. Kepala Pelayan Wang, tolong belikan saya beberapa kebutuhan sehari-hari. Saya akan cek bagaimana persiapan makan siang mereka. Baik, Nyonya Muda, saya akan segera melakukannya. Wen-Wan itu, apa benar dia tunangan RY? Kelihatannya masih muda, tapi sepertinya tidak mudah dibodohi. Dia hanyalah seorang gadis ingusan yang belum berpengalaman. Mungkin saja, setelah melihat wajah mengerikan RY itu, dia langsung ketakutan dan menangis. Nyonya Muda, ini sup ayam yang kalian buat setiap hari. Benar, Nyonya Muda. Tapi RY, dia tidak pernah meminumnya. Kalian berikan sesuatu yang begitu berminyak untuk diminum setiap hari. Kepada orang yang memiliki luka bakar serius di tubuhnya, kalian sungguh ingin menyakitinya? Bukankah sup ayam itu bergizi? Lagi pula dia juga tidak mau meminumnya. Kalian semua dipekerjakan dari perusahaan jasa rumah tangga profesional. Sekarang sudah lewat pukul 1 siang, bahkan makan siang pasien belum disiapkan. Saya orangnya sederhana. Saya tidak peduli siapa yang memanggil kalian kembali, atau apa tujuan kalian. Saya hanya punya 2 permintaan. Pertama, jangan sembarangan berbuat ceroboh. Kedua, jangan menyebarkan kabar burung tentang saya. 10 menit dari sekarang, saya ingin melihat kalian di depan pintu RY. Mengerti, Nyonya Muda? 10 menit dari sekarang, aku ingin melihatnya di depan pintu RY. Kamu dengar tidak, Nyonya Muda? Jianyan, kamu akhirnya mau meneleponku. Sudah bertemu Wen-Wan, bagaimana? Siapa yang memberimu hak untuk mengatur pertunanganku? Aku tidak butuh wanita untuk membantuku mendapatkan kembali harga diriku. Mengerti? Dialah yang kamu pancing. 8 tahun yang lalu, kamu yang memberikan nomor teleponku padanya. Jika kamu mengusirnya, dia akan menikah dengan pria tua berusia lebih dari 50 tahun. Kasihan sekali. Kamu memaksanya. Apa aku terlihat seperti itu? Ya. Aku marah sekali. Aku beritahu kamu. Gadis Wen-Wan ini memang sangat menyedihkan. RY, mari makan. Kamu tidak perlu berpura-pura baik di sini. Jika ingin tinggal di sini boleh saja. Aku akan membuat 3 aturan denganmu. Baik, katakan saja. Pertama, tanpa seizinku kamu tak diizinkan menyalakan lampu. Kedua, tanpa seizinku, kamu sama sekali tidak boleh masuk. Bagaimana bisa begitu? Aku tunanganmu, aku harus merawatmu. Mulai sekarang, aku akan tinggal di kamar ini. Kamu seorang gadis tinggal bersamaku. Kamu tidak takut padaku? Kepala Pelayan Wang bilang kamu tidak. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kurasa aku bisa tinggal di sana. Terserah kamu. Apa aturan yang ketiga? Aku belum memutuskannya. Tidak bolehkah? Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Baiklah. Kalau begitu, RY, apa kau mau makan? Tidak mau, tidak nafsu makan. RY, bagaimana bisa kau tidak makan? Bahkan tubuh yang kuat sepertimu tidak akan bertahan. Apa urusanmu? Tentu saja ini urusanku. Aku ini istrimu. Tentu saja ini ada hubungannya denganku. Aku ini istrimu. Istri? Memangnya kamu umur berapa? Aku sudah 20 tahun, sudah mencapai usia legal. Ini diantar oleh kepala pelayan Wang pagi tadi. Belum ditandatangani. Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Baik, sudah ditandatangani. Kamu tidak perlu menandatanganinya. RY, apa kamu tidak mau menerimaku? Waktu itu orang tua itu hanya bertindak semaunya. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawanya, sudah seharusnya dia membantumu sekarang. Lagi pula, apakah orang tua itu akan menarik kembali perkataannya? Dia tidak akan melakukannya. Pergilah, dia akan membantumu. Xiao Jianyan, mungkin kamu sudah lupa. 8 tahun lalu ketika aku diganggu, kamu yang menyelamatkanku. Jadi aku membalas budimu. Menandatangani perjanjian ini, aku tidak merasa dirugikan. Aku tidak ingin berutang budi pada siapapun, termasuk kamu. Tidak, Kepala Pelayan Wang. Tidak perlu uang sebanyak ini. Nyonya Muda, Tuan Besar kami berkata, menantu di keluarga Xiao tidak boleh kalah dari siapapun.
Apa? Pergi, aku tidak butuh kau datang. Pergi. Sudah kubilang, aku tidak butuh kau datang. Diam kau. Hah? Tuan kedua, Nyonya Muda. Kalian tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan kedua, kau tidak apa-apa. Kau membentakku barusan. Benarkah? Sepertinya tidak. Lagi pula, siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku tanpa seizinku? Tuan kedua, aku janji ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Aku pergi dulu. Tuan kedua, ini permen untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Tidak mau. Aku pergi. Tuan kedua, boleh aku masuk? Tuan kedua, Masuk. Ada apa? Tuan kedua, apa kau keberatan jika ada beberapa barang tambahan di kamarmu? Terserah padamu. Selamat malam, Tuan kedua. Beraninya kau memukul kakak, dasar kau ini anak yang tak diajar etika, akan kubuat kau mati. Bibi, aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan pukul aku. Aku sungguh tidak akan berani lagi. RY, apakah aku mengganggumu? Jika kau berani membuat suara lagi, aku akan membuangmu keluar. Lampu ini menyala semalaman. Itu RY yang sengaja tidak mematikannya. Terima kasih RY, aku akan pergi menyiapkan sarapan untukmu. Tuan Besar mencarikan tunangan untuk adikmu. Orang yang kami tempatkan di villa mengatakan, dia adalah orang yang cukup berpengaruh. Aku tidak pernah mengakui dia sebagai adikku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, anak ini benar-benar berumur panjang, dia masih bisa selamat dari kecelakaan mobil separah itu. Jadi, apakah kita perlu melakukan sesuatu? Tidak perlu. Akhir-akhir ini Tuan Besar sangat mencurigai orang. Saat seperti ini, jangan bertindak gegabah. 2 hari lagi kau pergi dan lihat. Tunangan anak ini, sebenarnya orang seperti apa? 2 hari lagi, pergi dan lihatlah. Calon istri anak ini, sebenarnya dia itu siapa? RY, aku punya satu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan bersama Anda. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja. Tentu saja untuk mengobatimu. Aku pikir apa? Aku tidak butuh, pergilah. Itu tidak boleh. Jika Anda tidak mengobati luka ini dengan baik, lukanya akan memburuk. Nanti akan sulit diobati. Kau takut ya? Jika kau jijik, pergilah. Aku tidak jijik. Aku hanya berpikir, RY, pasti saat itu luka Anda terasa sangat sakit, kan? Apa yang ingin kau katakan? RY, nanti apapun yang terjadi, aku akan selalu menemani Anda. Aku tidak akan meninggalkan Anda. Kenapa tanganmu gemetar? Kau takut? Aku tidak gemetar. Kau pikir aku ini buta ya? Ya, Anda memang buta. Baiklah, baiklah. Anggap saja aku buta. Anggap saja aku buta. RY, aku tidak takut pada Anda dan juga tidak jijik pada Anda. Hanya saja aku takut. Aku akan membuat Anda kesakitan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, pergilah. Oh, omong-omong RY, aku akan mengobati Anda setiap hari mulai sekarang. Anda harus bekerja sama denganku seperti hari ini. Ini hadiah untuk hari ini. Nanti aku akan mengobati Anda setiap hari. Semangat ya, aku pergi dulu.
Sudah pukul 11, kenapa dia belum masuk juga? Sudah jam 11, kenapa dia belum masuk juga? Oh, kau bisa menulis novel juga? Erie, kenapa kau ada di sini? Gaya bahasamu bagus ya. Tentu saja, aku sudah mulai menulis novel untuk menghasilkan uang sejak SMA. Aku juga punya nama pena, yaitu 3 sendok gula. Kau tahu kan kalau aku paling suka yang manis. Kau bisa masuk ke kamar dan menulis di sana. Kamar gelap, tidak ada inspirasi. Kalau begitu, kau bisa menyalakan lampu. Benarkah? Erie, aku sungguh sangat mencintaimu. Bangku yang keras ini mana lebih nyaman daripada meringkuk di sofa. Ayo. Dasar nakal itu, kau cukup patuh pada aturan. Masuk. Eri, Anda seharusnya sudah sarapan. Di mana Wenwan? Saya tidak melihatnya. Eri, Anda mau pergi kemana? Mari sarapanlah dulu, baru kita bisa bicara. Aku tidak makan. Kau keluar. Keluar. Hai, Anda datang. Anda ini Wenwan, benarkah? Ya, benar Editor Huang. Saya Wenwan. Tidak disangka Nona Wen begitu lembut dan cantik. Namun gaya bahasanya sangat matang dan berpengalaman. Gaya penulisannya sangat matang. Sungguh mengagumkan. Editor Huang, Anda terlalu memuji. Saya ingin tahu bagaimana pertimbangan Anda. Bagaimana pertimbangan Anda? Buku Anda ini, beberapa editor di penerbit saya sebenarnya menganggapnya cukup bagus. Tetapi, karena target pembacanya relatif sempit, maka keuntungan di kemudian hari mungkin tidak terlalu baik. Namun sebagai kepala editor, saya memiliki hak untuk memutuskan. Saya baru saja memesan kamar di lantai atas. Saya rasa kita bisa naik dan mendiskusikan arahan revisi spesifik ini. Editor Huang, jika buku itu tidak dapat diterbitkan, lupakan saja. Saya akan kembali dan merevisinya dengan baik, lalu menyerahkannya kepada Anda untuk ditinjau lagi. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Hei, Nona Wen, yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Jika Anda ditolak oleh saya, buku Anda di industri ini akan sulit untuk diterbitkan lagi. Editor Huang, tolong lepaskan saya. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bermain-main denganmu. Ya, apa kau tidak percaya aku bisa membuatmu diboikot di industri ini? Dasar wanita murahan. Dasar pria mesum, pergilah. Ada apa? Kenapa ponselku mati? Nyonya muda, Anda akhirnya kembali. Cepatlah lihat. Erie sedang marah-marah di lantai atas. Ada apa memangnya? Saya tidak tahu. Sejak pagi hingga sekarang, dia mengunci diri dan tidak mengizinkan kami masuk. Bahkan dia belum sarapan. Setelah itu dia membanting barang-barang di kamar. Erie, saya Wenwan. Jika ada masalah, biarkan saya masuk ya. Erie, ada apa? Ceritakanlah pada saya. Erie, saya mohon biarkan. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa sekarang kembali lagi? Pergi? Maksudnya apa? Kamu pergi kemana? Erie, apa kamu berpikir saya pergi dan tidak akan kembali lagi? Tidak, saya tidak begitu. Lebih baik kamu pergi. Kamar akan berkurang 1 orang, tidak akan ada yang menduduki, dan tidak akan mengganggu pemandangan. Erie, kamu lucu sekali. Bagaimana mungkin saya meninggalkanmu? Kita masih punya perjanjian di antara kita. Bagaimana mungkin saya tidak menepati janji? Ternyata karena perjanjian itu, ya. Kamu masih ingat ada perjanjian? Sudahlah Erie, jangan marah lagi. Lihat, saya terluka, sakit sekali. Siapa yang melakukan ini? Editor Huang dari penerbit Siwang, seorang pria tua hidung belang di dunia budaya. Bajingan tua. Dia mengganggumu? Mana mungkin? Pertama saya memberinya pukulan kilat, lalu... Cukup. Jangan berlagak lagi. Istirahatlah dulu di tempat tidur. Baiklah, saya juga lelah. Tunggu. Berikan tanganmu padaku sekarang. Baiklah, saya juga sudah lelah. Tunggu sebentar.
Berikan tanganmu. Berikan tanganmu padaku. Jangan bergerak. Erye, kau sungguh baik. Terima kasih. 2 hari lagi akan sembuh. 2 hari ini jangan sampai kena air. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat tidur. Ujianmu simpan saja untuk lain waktu. Dengarkan, bantu aku menyelidiki seseorang, editor Huang dari penerbit Siwang. Editor Huang? Siapa kau? Tidak tahukah kau kalau masuk harus mengetuk pintu? Mau apa kemari? Siapa aku? Sebentar lagi kau akan tahu. Angkat telepon itu sekarang. Halo? Bos? Hah? Direktur Pan? Kau adalah bos baru di penerbit kami, kan? Direktur Pan. Mohon bimbingannya di masa depan. Bimbingan? Tidak perlu sungkan. Lagi pula, kau tidak akan berada di bawah pengawasanku lagi. Apa maksud dari ucapan Anda? Apa maksudnya? Huang Yuchai. Kau dipecat. Mengapa Anda memecat saya? Saya sudah bekerja di penerbit ini selama 10 tahun. Saya adalah editor senior. Mencuri ide penulis skenario, memanfaatkan penulis baru dengan tidak etis, dan terlibat hubungan terlarang di kantor. 3 kejahatan ini saja sudah cukup untuk membuatmu masuk penjara, bukan? Hukuman yang kuberikan padamu sekarang ini sudah termasuk belas kasih. Apakah kau perlu aku memanggil polisi untukmu? Jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Ngomong-ngomong, jangan pernah berpikir kau bisa bangkit lagi. Aku sudah memblokir namamu di seluruh industri ini. Ngomong-ngomong, kau jangan pernah berpikir bisa bangkit lagi. Aku sudah memboikotmu di seluruh industri. Sekarang juga, cepat pergi dari sini. Baik, saya pergi sendiri. Saya sudah menghubungi Nyonya Muda atas nama penerbit Sinyue dan memastikan masalah penerbitan itu. Bagus, jangan sampai dia tahu bahwa akulah yang melakukannya. Tuan kedua, aku berhasil. Sudah, tutup teleponnya dulu ya. Ada masalah apa? Kenapa kau teriak-teriak begitu? Karya saya, Zui Yue, diperhatikan oleh penerbit Sinyue. Mereka ingin menandatangani kontrak denganku. Nanti mungkin saja akan difilmkan, dijadikan drama atau animasi. Singkatnya, aku akan segera menjadi wanita kaya. Meskipun kau tidak lagi punya grup Xiao. Nanti, aku yang akan menafkahimu. Untuk merayakan kabar baik ini, aku putuskan untuk mengajakmu berjemur di luar. Aku tidak mau. Kita tadi sedang apa? Berjemur. Menurutku, menghirup udara segar juga bagus. Kita hirup udara segar, hirup udara segar. Di luar sedang hujan. Tarik aku kembali, cepat. Hei, itu. Tolong secepatnya atur seseorang untuk datang pasang lift untuk rumah kita ya. Tuan kedua, apakah Anda bersiap untuk pergi keluar? Bagus sekali, perusahaan. Tuan kedua, Nyonya Muda, Nyonya Besar sudah datang, katanya ingin melihat Tuan kedua. Nyonya Besar sudah datang, katanya ingin melihat Erye. Erye, apakah kau ingin menemuinya? Kalau begitu biar aku usir saja. Yo, jadi ini tunangan kecil yang dibawa kembali oleh kakek untuk Erye ya. Wajahnya memang lumayan cantik, tapi keluarga Xiao kami tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kakak ipar, salam kenal, nama saya Wenwan. Sungguh, terima kasih sudah datang berkunjung. Pernikahan saya dan Erye sudah ditetapkan oleh kakek. Apakah saya pantas masuk keluarga Xiao? Itu semua kakek yang memutuskan. Nona Wen sudah berapa umur? Sudah dewasa atau belum? Meskipun kakek selalu menyayangi Erye, tapi dia tidak boleh sembarangan menarik orang di bawah umur untuk membawa keberuntungan. Sekarang umur saya 19, segera 20. Sudah mencapai usia legal, bisa membawa keberuntungan bagi Erye kami. Adalah keberuntungan saya. Gadis muda zaman sekarang, apakah semuanya sangat cerdas dalam berbicara? Tidak punya tata krama sama sekali. Bagaimana kakak ipar tahu bahwa kedua orang tua saya sudah meninggal?
Tapi syukurlah kakek dan Erye tidak mempermasalahkannya. Namun kakak ipar, tidak perlu terlalu ikut campur dengan urusan yang bukan urusanmu. Kau, Ada apa ribut-ribut ini? Erye, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau istirahat lebih banyak di kamar? Xiao Jianyan sudah keluar kamar, tapi tidak memberitahu saya sama sekali. Dasar benar-benar tidak berguna. Kakak ipar, kenapa kau datang? Jianyan, saya dengar kau membawa pulang tunangan. Kakakmu itu, dia menyuruh saya untuk datang dan melihat, sekaligus melihat apakah ada yang bisa dibantu. Kau datang untuk melihat apakah saya sudah mati atau belum? Ya. Mari sini lihat apakah saya sudah mati atau belum. Baik, sudah selesai melihat, sekarang kamu boleh pergi. Kakak ipar, mau tinggal di sini juga boleh, tetapi mungkin nanti tidak akan ada makanan. Para pelayan di rumah kita ini sudah terbiasa makan duluan. Astaga tuan kedua. Apakah para pelayan ini semuanya diatur oleh kakak ipar? Apa? Beraninya ada orang yang setidak sopan ini berani tidak memasak? Nyonya besar, bukan saya. Diam. Saya mengirim kamu ke sini untuk mengurus tuan kedua, bukan untuk bersenang-senang. Besok, kalian semua pergi dari sini. Kakak ipar, untung ada kamu datang untuk menegakkan keadilan bagi kami. Para pelayan ini bahkan tidak mengganti obat untuk tuan kedua kita. Lihatlah luka-luka ini, semuanya sudah membusuk. Waktu saya baru datang, tuan kedua kita sudah hampir meninggal. Jangan lihat dia sekarang baik-baik saja, semuanya hanya pura-pura tegar. Kalian tidak kasihan, tapi saya mengasihani tuan kedua kita. Kakak ipar, bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Orang-orang ini harus semuanya membayar perbuatan mereka. Ini tidak baik kan? Lagi pula jika tersebar, akan merusak reputasi keluarga Xiao kita. Uhuk. Apa yang kakak ipar katakan juga benar. Orang-orang ini, kalau tidak disangka, mereka semua bilang kakak dan kakak ipar yang menyuruh, maka akan sulit dibuktikan. Kalau begitu, sulit dijelaskan. Saya melakukan hal-hal secara terbuka dan jujur. Jianyan, kamu benar-benar harus percaya pada saya, kakak iparmu. Pasti para pelayan ini bertindak sendiri. Saya sudah memecat mereka semua. Kakak ipar dan ipar laki-laki adalah kerabat langsung dari tuan kedua. Mana mungkin mereka mencelakai tuan kedua? Pasti para pelayan ini yang bertindak sendiri. Kakak ipar, terima kasih banyak kakak ipar karena kamu menegakkan keadilan untuk tuan kedua. Kalau begitu, sebentar lagi kamu bawa saja para pelayan ini keluar dan pecat mereka. Saya akan menyelesaikan semua gaji kalian. Semuanya, pergi dari sini. Nyonya besar. Bagus sekali. Hei, bagaimana menurutmu? Mereka sama sekali tidak terlihat seperti sedang diintimidasi oleh keluarga Wen. Aduh, ibuku bilang, hutang budi ini adalah hal yang paling sulit untuk dilunasi. Kalau saat itu bukan karena paman besarku, orang tuaku tidak akan bisa dimakamkan. Hutang budi ini saya butuh waktu 8 tahun untuk melunasinya. Saya hanya tidak ingin berhutang pada siapapun. Ada apa, Bu? Siapa yang mengusik Ibu? Kakekmu mencarikan tunangan untuk adik iparmu. Usianya masih muda, tapi mulutnya sungguh tajam. Aku benar-benar kesal sekali. Tunangan? Bukankah Paman paling tidak suka wanita mendekatinya? Hampir sama denganmu. Baru 19 tahun. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakekmu. Aku tidak peduli siapa dia. Tidak boleh menyakiti ibuku. Tunggu saja. Aku akan memberinya pelajaran. Akhirnya tempat ini sepi juga. Wen, kenapa kamu ada di sini? Kenapa malah kamu yang ada di sini? Jangan-jangan kamu ini tunangan paman kecilku, ya? Hah? Oh, kamu maksudnya Erye? Iya, aku tunangan Erye. Hai, teman sekelas Xiao Chen? Keponakan besar. Demi mendekatiku, kamu benar-benar tidak peduli caranya, ya? Bahkan menikahi paman kecilku, yang memalukan ini pun, kamu lakukan? Hei, keponakan besar, bisakah kamu tidak terlalu percaya diri begitu? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Yang mengirim surat cinta dan bekal makan siang di sekolah, dan yang menguntitmu di luar sekolah. Bukan aku sama sekali. Orang yang menulis surat cinta dan mengantarkan bekal makan siang untukmu di sekolah, orang yang menguntitmu di luar sekolah, sama sekali bukan aku. Aku tidak menyukaimu, dan mustahil aku menyukaimu. Narsisme itu penyakit, dan harus segera diobati. Berhenti di sana. Apa kau pikir
Keluarga Xiao bisa dimasuki oleh siapa saja. Hah? Ini adalah rumahku dan rumah Erye. Kaulah yang orang luar. Aku minta kau keluar. Ini rumah pamanku. Kenapa aku tidak boleh datang? Di mana pamanku? Aku tidak percaya dia membiarkanmu tinggal di sini. Pamanmu tidak mau menemuimu. Sebaiknya engkau keluar. Cepatlah. Kau pikir kau ini siapa? Apa hakmu mengambil keputusan untuknya? Aku sudah menikah dengan pamanmu. Aku ini senior di keluargamu. Menurutmu apakah aku punya hak itu? Apakah tata krama cucu sulung keluarga Xiao itu telah dimakan anjing? Aku ingin tahu kenapa kau begitu rendahan. Kau tidak bisa hidup tanpa pria, ya? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menikahi pamanku. Keluar dari sini. Hanya Erye yang berhak menentukan aku harus tinggal atau pergi? Kau tidak punya hak itu. Baiklah. Jika kau tidak takut, aku akan membongkar semua masalah memalukanmu saat di sekolah dulu, silakan saja. Baiklah. Jika kamu tidak takut aku membongkar semua hal buruk tentangmu di sekolah, silakan saja. Teman sekelas Xiao Chen, apakah kamu anak sekolah dasar masih main aduan seperti ini? Apalagi orang yang diintimidasi dan dirundung di sekolah dan difitnah bukankah seharusnya aku? Kenapa kamu mau mengadu? Hak apa yang kamu punya untuk mengadu? Kamu juga bilang aku diam-diam menyukaimu. Apanya darimu dari ujung kepala sampai ujung kaki yang lebih baik dari Erye? Kamu. Lagi pula, katakanlah jika aku menceritakan semua pengalaman burukku di sekolah, yang semuanya karena ulahmu, kepada Erye, apa yang akan terjadi? Wenwan, aku peringatkan kamu ya. Kalau kamu berani bicara. Apa maumu? Paman. Xiao Chen. Apa yang baru saja kamu lakukan kepada Wenwan? Apa yang kamu inginkan darinya? Paman, aku dan Wenwan adalah teman sekelas. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia tidak sepolos yang terlihat dari luar. Oh, coba jelaskan. Dia tidak sesederhana yang terlihat. Oh, coba ceritakan. Wenwan, dia menyukai saya demi mengejar saya. Dia melakukan banyak hal yang tidak disukai di sekolah. Wenwan, sudah saya katakan berkali-kali, antara kita berdua sama sekali tidak mungkin. Saya tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa mendekati kakek saya, mendekati paman saya, tapi itu tidak penting. Keluarga Xiao tidak menyambut kamu. Xiao Chen, saya suka pria yang dewasa dan stabil seperti Erye. Jelas bukan kamu yang menyedihkan, rendah diri dan sombong. Kamu? Hei Xiao Chen, ada apa? Dengan kamu sekarang? Menurut saya, kamu harus menemui psikolog ya. Masih muda, sudah merasa paling benar sendiri. Paman, bukan, dengarkan penjelasan saya. Di sekolah, semua orang tahu dia mengejar saya. Mengejar selama bertahun-tahun. Cukup. Xiao Chen di rumah saya. Lalu kamu bilang tunangan saya menyukai kamu. Apa kamu anggap saya sudah mati? Atau ada apa? Sekarang kaki saya lumpuh. Kamu bisa bertindak sesuka hati di sini, ya? Aduh, Paman. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu tidak memedulikan hubungan kekeluargaan kita sebagai paman dan keponakan. Paman, Enya. Jika Anda berkata begitu, berarti Anda tidak menghargai hubungan antara kita sebagai paman dan keponakan. Paman. Enya. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, Enya. Tunggu. Minta maaf pada Wenwan. Minta maaf pada Wenwan, setelah meminta maaf baru Enya. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Kesalahpahaman apa yang terjadi. Tetapi saat ini kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Minta maaf atas masalahmu. Maaf. Bilang apa? Keraskan suaramu. Aku tidak dengar. Bibi, maafkan aku. Maaf ya keponakan besarku. Bibi sungguh tidak bisa menahan diri. Erye, maafkan aku dong. Maaf soal apa? Kamu menyukainya? Kamu meminta maaf kepadaku? Sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin aku menyukai orang seperti dia. Egois dan sombong. Sama sekali tidak akan ada yang menyukainya. Aku hanya melihatnya sekali lagi saat upacara penyambutan mahasiswa baru. Sungguh, hanya itu saja. Sungguh hanya begitu. Benarkah hanya itu?
Aku tidak tahu siapa orang iseng yang mengambil foto kami berdua dan mengunggahnya ke forum sekolah. Baiklah, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Benarkah? Apa katamu? Apa benar aku mengatakan sesuatu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Ulangi sekali lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Erye, Anda sudah kembali. Aku sangat merindukan Anda, Erye. Wah, ini Nyonya Muda ya. Hai, saya Panzo. Saya adalah asisten pribadi Erye, dan juga teman Erye. Aduh, sudah. Jangan bicara lagi. Kau bertingkah seperti anjing. Erye, mengapa Anda mengatakan itu padaku? Bagaimana urusan yang kuserahkan padamu? Sudah beres. 1 koki, 3 pelayan. Semua saya Panzo sendiri yang memilih. Sore ini sudah bisa segera mulai bekerja. Baiklah, aku akan mengenalkannya padamu. Panzo. Dia sudah lama mengikutiku. Jika ada urusan di rumah, kau bisa langsung menghubunginya. Dia sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Jika ada masalah di rumah, kamu bisa langsung mencarinya. Nyonya Muda, jika ada perintah di masa depan, silakan berikan saja padaku. Aku akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Bagus, Xiao Pan, kesetiaanmu. Erye, sekarang setelah koki dan pelayan sudah siap, aku merasa lega. Aku akan mendaftar ke sekolah dalam beberapa hari. Baiklah. Tunggu sebentar. Jika kamu diganggu di sekolah, kamu harus memberitahuku, siapapun dia. Aku akan mencarinya. Jangan banyak bicara di sana, dorong aku ke ruang kerja. Ada yang perlu kubicarakan denganmu. Baik, Nyonya Muda, aku permisi dulu. Ternyata Wenwan tidak lagi sendirian. Coba periksa rekaman CCTV pada hari kecelakaanku, lihat apakah ada petunjuk apapun. Lalu tentang kepulanganku, jangan beritahu orang di luar. Baik, Erye. Aku sudah memeriksa rekamannya, tetapi rekamannya sudah diubah, semuanya sudah dihapus. Namun sekarang aku sudah mengirim orangku untuk mencari saksi mata. Tapi sekarang saya sudah mengirim orang saya untuk mencari saksi mata. Cari tuntas. Tidak ada kejahatan yang tidak akan terungkap. Baik, Erye. Saya akan segera selidiki. Kenapa dia datang? Bukankah ku dengar dia dipelihara oleh om-om kaya? Aku dengar dia dicampakkan oleh Xiao Chen, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Siapa yang melakukan ini? Kau lagi. Memang kenapa kalau aku? Wenwan, bukankah kau dipelihara oleh om-om kaya? Masih mau kuliah? Aku hanya bermaksud baik membantu membereskannya. Wenwan, kau mau apa? Aku peringatkan kau, ayahku itu. Kau gila. Aku akan menghabisimu. Beraninya kau memukulku. Aku lupa memberitahumu. Aku kembali kali ini. Hanya untuk menagih hutang. Sedang apa kalian? Wenwan, Zhu Zihan, ikut saya ke kantor. Kalian berdua berkelahi di kelas. Apalagi kalian berdua perempuan. Tahu seberapa buruk dampaknya ini. Kepala sekolah, dia yang lebih dulu menyiramku dengan cat. Jelas-jelas kau yang menumpahkan tintaku dan juga buku pelajaranku di atas meja. Aku hanya membalas perbuatanmu dan melakukan hal yang sama padamu. Kau punya bukti. Meskipun saudari Zoe yang lebih dulu memulai, kau seharusnya melaporkannya kepada guru terlebih dahulu. Guru akan menanganinya secara adil dan merata. Bagaimana bisa engkau memukulnya? Kepala sekolah, dialah yang lebih dulu memukulku. Lihatlah wajahku sampai bengkak. Jelas-jelas kau yang memulai. Aku hanya menghindar dengan cepat dan itu hanyalah pertahanan diri. Kau masih berkelit. Murid Zoe itu
Biasanya berkelakuan baik dan sopan. Bagaimana mungkin dia yang lebih dulu memulai? Aku jelas-jelas melihat engkau yang lebih dulu memulai, cepat minta maaf padanya. Kepala sekolah bersikap sopan, sepertinya pemahaman kita berbeda ya. Saya jelas-jelas melihat kamu yang memulai perkelahian, cepat minta maaf padanya. Kepala sekolah, menghormati orang lain. Sepertinya pemahaman kita berbeda, bukan? Wajahmu ini benar-benar bikin iri ya. Aku benar-benar ingin merusaknya. Jika kamu berani menggoda Xiao Chen lagi, aku tidak hanya akan merobek bukumu, tapi juga merobekmu. Jangan berpikir untuk mengadu. Aku beritahu ya, ayahku adalah anggota dewan sekolah. Kamu mengadu pun tidak akan berguna. Dasar murahan, kamu berani merekam juga. Bapak, Ibu Guru, jika Anda tidak tuli dan buta, Anda seharusnya tahu itu. Inilah yang Anda sebut teman sekelas Zhou yang menghormati orang lain itu. Rekaman seperti ini saya punya banyak lagi. Apakah Anda mau dengar lagi? Kurang ajar. Wen, begitukah caramu berbicara kepada guru? Kepala sekolah, jika ayah Zhou Zihan bukan anggota dewan sekolah, apakah Anda masih akan memihak padanya seperti ini? Berbohong terang-terangan seperti ini? Apakah menurut Anda pantas menjadi seorang guru? Sungguh tidak terkontrol. Benar-benar tidak bisa dikontrol. Panggil orang tuamu ke sini, kamu tidak menghormati yang lebih tua, saya mau tanya bagaimana cara mereka mendidik anak. Saya tidak punya wali. Kepala sekolah, dia kan dipelihara oleh om-om. Mana mungkin tidak punya wali? Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku sobek mulutmu. Apa? Di depan saya masih berani mengancam temanmu? Segera panggil walimu ke sini. Jika tidak, siap-siap kamu dikeluarkan. Kamu masih berani mengancam teman sekelas di depanku ya? Panggil orang tuamu sekarang juga. Kalau tidak, tunggu saja kamu dikeluarkan. Halo, saya Wen. Oh, Nyonya Muda, silakan katakan. Apakah RY punya instruksi? Oh, tidak apa-apa. Itu, bisakah kamu datang ke sekolah kami sebentar? Sekolah? Apa yang terjadi? Saya akan segera ke sana. Dasar jalang dari mana? Berani memukul putriku. Bu, dia yang memukulku. Dasar jalang dari mana? Berani-beraninya memukul putriku. Benar-benar cari masalah. Kepala sekolah, bagaimana kamu menangani tamparan ini? Apa kamu akan menyuruhnya minta maaf juga? Minta maaf? Apa orang rendahan sepertimu pantas aku mintai maaf? Jika putriku ada masalah kesehatan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Memang kamu yang duluan memulai kekerasan fisik. Ini memang salahmu. Ibu Nyonya Zhou sedang dalam keadaan sangat marah. Wajar saja dia memukulmu. Kamu masih mau dia minta maaf padamu? Seharusnya kamu yang meminta maaf padanya. Anda masih mau orang minta maaf kepada Anda? Seharusnya Anda yang minta maaf kepada mereka. Kepala sekolah, inikah yang Anda sebut adil dan merata? Istri dewan sekolah bisa bertindak sesuka hati, memukul siswa sembarangan? Kepala sekolah, Anda ini guru atau anjing peliharaan keluarga Zhou? Kau, Wen, kau berani bilang guru itu anjing. Saya pasti akan memecatmu. Saya pasti akan melaporkan ke sekolah untuk memecatmu. Kepala sekolah, tenang saja. Nanti biarkan ayah Zihan pasti memecat wanita jalang ini. Memang kenapa kalau saya memukulmu? Apa Zihan kami begitu mudahnya diremehkan? Jadi, Wen kami mudah diremehkan. Anda wali dari Wen ya? Saya tunangannya. Halo, saya kepala sekolah. Di sini? Dipukul? Siapa yang melakukannya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Saya rasa Anda perlu menjelaskan kepada saya. Saya mengirim Wen ke sekolah ini. Apakah itu agar dia diintimidasi oleh orang lain? Wen, ini kakek-kakek yang membiayaimu. Ya, lumayan tampan sih. Agak mirip dengan Xiao Chen. Kenapa? Kamu tidak bisa mendapatkan Xiao Chen, jadi kamu mencari pengganti. Nak, Anda tidak boleh sembarangan bicara. Xiao RY kami adalah paman kedua Xiao Chen. Anda,
Anda tuan muda kedua keluarga Xiao? Xiao Jianyan? Dia yang memukulnya? Ya. Pan Zhou. Ya. Pukul balik. Tuan muda Xiao, Anda dengar dulu penjelasan saya. Kurang keras, pukul lagi. Aduh, Anda. Bicaralah dengan baik. Nyonya tua ini memukul istri kami. Apa masalahnya jika saya memukulnya sekali? RY, saya pernah melihat mereka. Mereka adalah istri dan putri Zouki. Oh, orang keluarga Zhou. Pantas saja begitu sombong. Oh, orang dari keluarga Zhou. Pantas saja begitu sombong. Beritahu Zouki untuk membuat harga saham mereka jatuh 10 poin. RY, ini hanyalah pertengkaran kecil di antara anak-anak. Hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ini adalah kesalahpahaman yang disebabkan karena mengira bahwa Wenwan tidak punya siapa-siapa di belakangnya, begitu ya? Saya tidak tahu apakah saya, Xiao Jianyan, bisa menjadi pendukung Wenwan atau tidak. Cukup, RY. Putri saya masih belum dewasa. Saya harap Anda mau memaafkannya. Memaafkan? Apakah kalian memaafkannya ketika kalian memukulinya? Hah, kepala sekolah, silakan kemarilah sekarang. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Aduh, saya pasti akan melaporkan masalah ini. Dewan sekolah akan menangani masalah ini. Oh, baiklah. Kebetulan sekali saat ini, sekarang saham yang dimiliki Zouki sudah saya beli semuanya. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Zhou Zihan, kamu dipecat. Sudah diputuskan, pergilah. Keputusan yang bagus, hehe. Ini sudah diputuskan, pergi sana. Keputusan yang sangat baik, hehe. Hai Direktur, kenapa Anda masih di sini? Tidak ada apa-apa, Tuan Muda Xiao. Ayo, kita pulang. RY, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tolong tunggu saya sebentar di sini. Saya akan segera kembali. Baiklah, pergilah. 1. Saya, Wenwan, tidak suka Xiao Chen. Tidak pernah sama sekali. 2. Saya sudah punya tunangan. Tunangan saya juga bermarga Xiao. Namanya adalah Xiao Jianyan. 3. Pria yang saya sukai adalah pria yang dewasa dan bijaksana. Pria yang memanjakan dan melindungi saya, Xiao Chen. Tidak ada satupun yang Anda miliki. Anda hanya narsis, merasa yakin saya menyukai Anda, lalu membiarkan para penggemar Anda itu menyakiti saya. 4. Saya menyukai Anda? Memangnya Anda ini siapa? Ya ampun, tunangan Wenwan ternyata anak haram. Keluarga Xiao Jianyan. Ternyata semua yang dikatakan Wenwan selama ini benar. RY, benar-benar wanita Anda, benar-benar tangguh. Ayo pergi. Wenwan, dasar perempuan tak tahu diri. Berani-beraninya menghinaku. Aduh, sudahlah, nak. Wenwan itu hanyalah perempuan yang tidak terpandang. Jika bukan karena pamanmu mendukungnya, mana mungkin dia berani sombong begitu? Paman adalah putra kedua keluarga Xiao. Siapapun di luar sana pasti menghormati keluarga Xiao dan memberinya muka. Apa yang bisa kulakukan? Tentu saja tergantung pada siapa orangnya. Di hadapan orang yang benar-benar hebat, dia bukan siapa-siapa. Nanti, kamu suruh seseorang mengirimkan ini ke pamanmu. Keluarga Su mengadakan pesta dansa. Ayahmu ada urusan penting dan tidak bisa pergi. Jadi suruh pamanmu saja, mewakili grup Xiao untuk hadir, ya. Keluarga Su, orang terkaya di seluruh Zonghai. Ini adalah keluarga besar yang dihormati keluarga Xiao. Aku ingin melihat, apakah seorang difabel yang seperti mayat hidup bersama seorang gadis kecil di bawah umur pergi ke pesta dansa. Bisakah itu memberikan sedikit kehormatan bagi keluarga Xiao? Ini jelas jebakan. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Coba tebak saja. Ini jelas-jelas jebakan.
Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Coba tebak. Mereka hanya ingin membuatmu malu di hadapan keluarga besar di Zonghai, membuat keluarga Xiao kehilangan muka, lalu mereka akan merasa kamu tidak kompeten dan mengusirmu keluar dari keluarga Xiao. Tebakan yang bagus. Tapi kapan aku Xiao Jianyan pernah tidak kompeten? Aku hanya membuat perumpamaan. Area yang terbaik. Mana mungkin area tidak kompeten? Erga, mau permen? Tidak. Ambil dong. Tidak mau. Aduh, ambil dong. Tidak mau. Erye. Tolong jangan pamer kemesraan lagi. Kalau terus begini aku tidak tahan. Panzhou. Ya. Carikan stylist dan makeup artist untuk Wenwan. Penata rias dan penata gaya. Baik. Kamu mau membawaku? Apa kau pikir akan ada orang di pesta dansa yang mau berdansa dengan monster sepertiku? Apa-apaan, kamu bukan monster. Erye yang terbaik. Aku belum pernah pergi ke pesta dansa. Terima kasih, Erye. Silakan masuk, Nyonya Muda. Erye, apa saya sudah pantas? Tentu saja, Nyonya Muda. Malam ini Anda berpakaian seperti ini. Datang ke pesta dansa, pasti akan membuat mata para pria itu terbelalak. Iya kan? Lumayan. Tapi lain kali jangan pakai pakaian seperti ini lagi. Mari kita segera pergi. Baiklah. Ayo, kita buat kejutan di sana. Jianyan, kenapa kau datang? Tidak memberi kabar sebelumnya, agar saya bisa mengirim orang untuk menjemputmu. Kenapa? Direktur Su tidak menyambut saya? Atau apakah keluarga Su tidak menyambut penyandang disabilitas di pesta dansa mereka? Lama tidak bertemu, kau masih suka bergurau. Siapa nona ini? Nama saya Wenwan, tunangan Erye. Kalian berdua, silakan lewat sini. Ayo. Wah. Bukankah ini bangsawan muda terkenal dari Zonghai, Xiao Erye? Haha, aku dengar, kau kecelakaan parah di luar dan terluka berat. Tak disangka orang ini cacat, tapi masih saja menawan. Dan memiliki mata yang jeli, ya. Kau siapa? Apa aku mengenalmu? Datang ke Zonghai tapi tidak mengenalku. Kenapa kau sombong sekali? Aku orang cacat. Tidak ada yang perlu disombongkan. Lagi pula, jika tidak suka padaku, katakan saja terus terang. Jangan gunakan wanita sebagai alasan. Kau tidak berhak ikut campur urusan wanitaku. Kau benar-benar sadar diri, ya. Tahu dirimu cacat tapi masih berani keluar. Apa kau tidak takut mempermalukan keluarga Xiao? Aduh. Ini kan pesta koktail. Katamu kakimu pincang, bagaimana kau mau menari? Ada wanita secantik ini di sampingmu. Bagaimana kalau aku saja yang mencicipinya untukmu? Xiao Lau'er, berani-beraninya kau sombong dan memukulku? Hei, apakah kamu ini seperti mesin pengulang? Mengapa hanya itu-itu saja yang kau katakan berulang kali? Setelah diberi sedikit kelonggaran, kau malah merasa dirimu hebat, ya? Kau adalah tunangan Xiao Lau'er, kan? Mengapa pria yang jelek dan cacat seperti itu hingga bisa kau sukai? Akan kuberitahu, apa yang dia miliki, aku punya. Apa yang dia tidak punya, aku juga punya. Bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Soal penampilan dan karisma Erye kami jauh lebih unggul darimu. Memangnya kau ini siapa? Berani membandingkan dirimu dengan Erye kami? Tuan Muda Su, aku sarankan kau, lebih baik cepat pulang dan segera tidur. Dasar wanita sialan. Akan kuberitahu aku tidak pernah memukul wanita. Ini benar-benar suatu kehormatan bagiku. Hanya saja aku ragu Tuan Muda Su punya kemampuan untuk melakukannya. Entah ya, apakah Tuan Muda Su punya kemampuan itu. Menari saja.
Kaki sudah pincang masih mau menari. Siapa yang membuat aturan kalau setiap orang di sini harus menari? Kau? Jianyan, kenapa kau tidak menari bersama tunanganmu untuk menghibur semua orang? Kalau tidak, kita semua menari. Kau sendirian duduk di sini tidak enak kan? Betul, Xiao Erye sendirian, duduk dan melihat saja, membosankan sekali. Panzhou, kita Menari? Boleh saja. Begini, tentu saja menari boleh, tapi kalian semua harus menari bersama. jangan terpancing emosi oleh mereka. Aku hanya tidak suka melihat sikap mereka yang menindas kita. Jika ditindas, kita harus membalas kau yang mengajarkanku. Kenapa kalian semua diam? Kalian semua ini, ada yang pebisnis besar, ada yang dari keluarga kaya raya. Kenapa permintaan kecil dari gadis sepertiku saja tidak berani kalian kabulkan? Apa kalian sungguh mengira tuan muda kedua keluarga Xiao ini hanya tontonan yang bisa kalian nikmati sesuka hati? Nona Wen, kaki dan lutut tuan kedua sedang tidak nyaman. Kami tidak mungkin bisa meniru gerakan kalian. Betul, apa maksudnya? Kita semua harus duduk di kursi roda dan berputar-putar tanpa tujuan. Apa-apaan ini? Masa kita semua disuruh duduk di kursi roda dan keluyuran tanpa arah begitu? Yang punya mata silakan ikuti saja. Kalau mau main, kami akan hadapi. Yang tidak sanggup, lebih baik cepat pergi. Keluar belok kanan, silakan saja pergi tanpa perlu basa-basi lagi. Baiklah. Karena kita sudah telanjur datang, siapa takut? Mana mungkin aku takut pada gadis ingusan sepertimu? Wenwan, janganlah bertingkah. Lompatan seperti ini, aku ragu kalian bisa bertahan. Kenapa kalian malah bengong saja? Tiru. Apakah aku berat? Sebenarnya kamu tidak perlu memedulikan mereka. Tapi aku tidak ingin mereka membicarakanmu seperti itu. Kakimu akan sembuh. Bahkan jika tak sembuh, maka aku akan menjadi kakimu. Tidak bisa, Tuan Muda Su. Aku sungguh tak kuat lagi. Apanya yang tidak bisa? Aku akan memberimu 200 juta rupiah, bangun dan menari. Bukan begitu, Tuan Muda Su. Kakiku hampir patah. Patah apanya? Benda tak berguna? Entah siapa yang tidak berguna, hanya pecundang menyedihkan yang melampiaskan emosi dengan memukul wanita. Kau berani memakiku? Awas kau. Aku paling benci pria yang suka mengatur wanita. Aku ini sudah terlatih. Sangat bagus. Bagus ya. Xiao Erye. Keluarga Su mengundang keluarga Xiao dengan niat baik untuk datang menghadiri pesta dansa ini. Tunanganmu malah melukai anakku. Kamu harus memberiku penjelasan. Jika tidak, keluarga Su akan kehilangan muka di Zonghai. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Kau mau penjelasan seperti apa? Xiao Lao Er, akan kukatakan padamu, begini saja suruh wanitamu berlutut dan minta maaf padaku. Kedua, berikan padaku 5% saham dari grup Xiaomu. Jika tidak, jangan harap kau bisa keluar dari pintu ini. Hei, apakah ini juga maksudmu? Aku dan kakakmu, Xiao Chongshan, sudah saling kenal bertahun-tahun. Kedepannya, keluarga Su bahkan akan bekerja sama dengan keluarga Xiaomu di banyak bidang. Karena kau tidak sanggup, lebih baik serahkan saja saham itu. Pulanglah dan rawat sakitmu saja. Biar kakakmu yang mengurus perusahaan dengan baik. Baik. Ternyata niat kalian yang sebenarnya akhirnya terlihat juga ya. Keluarga Su memang pantas disebut yang paling utama di Zonghai. Kalian memanfaatkan penyakit keras kakek untuk mengincar keluarga Su. Xiao Chongshan benar-benar bajingan. Dalam bisnis, ya bisnis. Keluarga Su kami sangat makmur. Kami benar-benar tidak boleh memiliki sedikit pun kegagalan. Aku mengerti. Panzhou. Direktur Su menginginkan penjelasan. Mengerti. Anda yang kami sebut Direktur Su itu ya.
Mengerti. Direktur Su, benar. Halo, saya adalah sekretaris khusus Presiden Direktur Grup C. Saya diutus untuk berikan penjelasan ini kepada Anda. Grup J itu adalah perusahaan multinasional besar yang masuk dalam 5 besar di dunia. Keluarga Su di depan kapal induk Grup J ini hanyalah perahu kecil. Bagaimana keluarga Xiao bisa terhubung dengan grup J? Mungkinkah keluarga Xiao diakuisisi oleh grup J? Direktur Su, tadi saya sudah berkomunikasi dengan rekan kerja kami di perusahaan. Semua 23 perjanjian properti yang ditandatangani oleh grup Su di bawah grup kami telah dibatalkan. Selain itu, seluruh kerjasama antara grup J dan keluarga Su di masa depan terkait pelabuhan kargo dan bisnis lainnya juga dibatalkan. Saat Anda bangun besok pagi, seharusnya Anda akan melihat nilai pasar grup Su akan menguap 90 triliun rupiah. Saya tidak tahu apakah Anda puas dengan hasil ini? Jika nanti Anda masih ada hal lain yang perlu dijelaskan, Anda bisa menyampaikannya kepada kami kapan saja. Kami akan berusaha untuk memenuhinya. Bagus sekali, Xiao Zhou. Hanya dengan beberapa kata, kamu telah berhasil membuat seseorang kehilangan 90 triliun rupiah. Hebat. Hebat. Ayah, telepon dari siapa itu? Aduh ayah, Xiao Lao Er itu hanya menyuruh anak buahnya keluar untuk menakutimu. Mereka, bagaimana mungkin keluarga Su yang terhormat bisa takut padanya? Diam. Aduh ayah. Direktur Pan. Direktur Su. Maaf ya, semua urusan saya ikuti perintah RY kami. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda? RY. Bisakah Anda melepaskan grup Su kali ini? Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menipu bajingan Xiao Chongshan itu. Tetapi, jangan mencoba ikut campur urusan grup Xiao. Keluarga Xiao milik kakek, bukan milik Xiao Chongshan. Terimalah kerugian hari ini, atau tunangan saya tidak akan senang. RY juga tidak akan senang. Terakhir, jaga baik-baik mulut kalian. Keluarga Su masih bisa tetap hidup. RY, lepaskan kami kali ini. Pan Zhou, mari kita pergi. RY. RY, kamu tadi benar-benar keren sekali. Dan juga Xiao Pan. Biasanya terlihat bodoh. Tapi aura kamu hari ini lumayan kuat, ya? Nyonya muda, apa Anda memuji saya atau menghina saya? RY, awalnya saya kira keluarga Xiao sudah cukup kaya. Kamu ternyata lebih kaya daripada keluarga Xiao. Sudah kubilang, siapapun yang mengganggumu, aku akan membantumu. Membalasnya. Nyonya muda, RY kita ini benar-benar berjuang dari nol, hanya butuh waktu 5 tahun untuk mendirikan grup J. Dia sama sekali tidak pernah mengambil seperser pun dari keluarga Xiao, malahan, dia juga banyak membantu keluarga Xiao. Tidak seperti tuan muda tertua itu. Sudahlah. Bagaimana urusan yang kuminta kamu kerjakan? Sudah beres RY? Dokter Wang bilang, dia bisa memberimu konsultasi besok. Konsultasi RY. Apakah kamu sudah memutuskan untuk menjalani pengobatan? Tentu saja. Aku tidak mungkin membiarkanmu terus menjadi kakiku. Apapun yang harus kuhadapi, tetap harus kuhadapi. Baguslah. Apa yang harus kuhadapi, tetap harus kuhadapi. Wah, bagus sekali. RY, kaki Anda pasti akan sembuh. Kalau kaki saya tidak bisa disembuhkan, maka hal yang sudah saya janjikan pada Anda, saya pasti akan melakukannya. Misalnya perjanjian itu. Sudah saya katakan pada Anda, meskipun kaki Anda tidak bisa disembuhkan, mulai sekarang, saya akan menjadi kaki Anda. RY, bisakah kalian berdua kasihan sedikit pada saya? Tuan Xiao, Anda sudah melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan, dan sekarang masih menunda begitu lama. Katakan saja langsung, bisa disembuhkan atau tidak. Tuan Xiao, Anda jangan terburu-buru dulu. Meskipun sudah melewati waktu terbaik untuk pengobatan, tapi untungnya tidak ada masalah besar. Anda sangat beruntung.
Jika terlambat sedikit saja, mungkin dokter terbaik di dunia pun sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Apa yang Anda katakan itu benar? Saya benar-benar bisa seperti dulu lagi, berdiri kembali. Asalkan Anda tidak melakukan olahraga berat, Anda akan bisa pulih ke kondisi yang sama seperti sebelumnya, sama seperti orang normal. Dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya, seperti orang normal. Selain itu, Selain apa? melalui konsultasi tim medis, kami yakin bekas luka di wajah Anda bisa kami hilangkan, kira-kira bisa pulih hingga 98% dari kondisi awal. Jika Anda setuju, kami bisa segera menjadwalkan operasinya sekarang. Kalau begitu, apa yang sedang kita tunggu? Cepatlah. Kalau begitu, saya berterima kasih banyak, dokter. Mohon atur operasinya dengan sangat segera. Baiklah, kalian berdua silakan keluar sebentar, saya akan meminta seseorang untuk membuat semua pengaturannya. Bagaimana? Apakah masih ada harapan untuk sembuh? Apakah Anda sungguh berharap saya memang tidak bisa diselamatkan? Bukan begitu. Maksud saya, jika di sini pun tidak bisa menyembuhkannya, maka kita akan pergi ke tempat lain. Anda sekaya ini, kita akan memanggil dokter paling top dari seluruh dunia. Bukankah itu benar? Nyonya, saya rasa tidak perlu repot-repot. Mengapa? Maksud Anda? Oh, Nyonya, dokter sudah bilang kaki RY bisa disembuhkan. Termasuk bekas luka di wajahnya, bahkan juga bisa disembuhkan. Jadi, setelah operasi, pasti akan mengembalikan pria tampan dan mempesona untuk Anda. Pria yang tampan dan mempesona. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar untung besar. Datang. Kenapa mengantar paket seperti terburu-buru sekali? Aku pulang. Kamu sungguh-sungguh sudah kembali. Tubuhmu ternyata lumayan berat juga ya. Eri, apakah kamu benar-benar sudah pulih total? Cepat, coba berjalan 2 langkah di depanku. Apa aku ini monyet? Cepat bersiap-siap. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo kita pergi. Eri, kenapa kamu membawaku kemari? Untuk mengambil kembali barang milikmu. Benarkah? Ya. Ayo. Katamu saat aku sedang perjalanan bisnis di luar negeri. Pergi. Katamu saat aku sedang perjalanan bisnis di luar negeri. Wenwan dibawa pergi oleh seorang pria tua berusia lebih dari 50 tahun. Benar anak ini, di luar sana, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Menurutku ya, dia itu hanya dijadikan simpanan oleh seorang pria tua. Sudah kuduga dia tidak tahu malu. Kita harus membawanya kembali. Dibawa kembali untuk apa? Itu hanya akan membuang-buang makanan saja. Aku tidak punya waktu luang untuk mengurus hal ini sekarang. Hei, kau tahu apa sih? Nama dia tertulis di sertifikat properti itu. Kita harus mencari cara untuk mengambilnya kembali. Wah, hari ini orang-orangnya cukup lengkap ya. Kenapa kau kembali? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Bukankah kau dijadikan simpanan oleh pria tua itu? Kenapa? Sudah bosan dipermainkan oleh pria tua itu, lalu diusir pulang? Sama saja kelakuannya dengan ibumu, sama-sama murahan. Pan Zhou, tampar dia. Baik. Kau, Wenwan, kenapa kau membawa pria untuk memukulku di sini? Wenwan, kau sudah keterlaluan. Bermesraan dengan pria tidak dikenal di luar juga sudah cukup. Kau bahkan berani kembali untuk memukul bibimu. Wenwan, apa yang kau lakukan? Membiarkan orang lain menindas ibuku. Membiarkan orang lain menindas ibuku? Jangan lupa bahwa keluarga kami yang menampungmu saat itu. Kau yakin kalian yang menampungku? Kalian tinggal di villa atas namaku, menghabiskan uang ganti rugi ayahku, secara nominal adalah waliku. Namun sebenarnya kalian bahkan tidak mau memberiku uang saku dan biaya sekolah. Wenfei, bagaimana bisa kau berani mengatakan hal seperti itu? Wenwan, omong kosong apa yang kau katakan. Omong kosong. Setiap kali kalian tidak senang, kalian menyiksaku dan memukuliku. Paman, kalian bahkan ingin menjualku kepada seorang pria berusia 50 tahun. Itu semua adalah perbuatan kalian. Diam, Wenwan. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau masih menganggapku sebagai pamanmu? Hah? Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Aku dan bibimu yang menguburkan orang tuamu. Kau mau memberontak? Keluarga, kebaikanmu menguburkan orang tuaku sudah kubayar lunas selama 8 tahun. Hari ini, aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku.
Mulai sekarang kita akan berpisah. Kita tidak saling berutang apapun. Jika kalian tidak mau, Kau mau apa? apa yang dikatakan Arye tentang hal itu? Arye, bagaimana kata-kata itu diucapkan? Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi bangkrut dan tercela. Tuan Wen melakukan pembukuan palsu dan penggelapan pajak. Katakan, berapa tahun penjara yang kau dapatkan? Kalian ini siapa? Tuan Wen, kau pasti memelihara simpanan dan anak di luar, makanya kau memilih untuk mengambil risiko setinggi ini ya. Nyonya Wen, kau mendesak suamimu terlalu keras? Ayah, Wen Anrui, dasar bajingan kau. Berani-beraninya kau mencari wanita di luar tanpa sepengetahuanku. Dengarkan penjelasanku. Aku hanya berpura-pura dengan wanita itu, dan anak itu juga kecelakaan kan? Ada berita seheboh ini. Kenapa aku tidak tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Oh, Pan Zhou yang melakukannya. Aku juga tidak tahu. Hebat sekali. Aduh, apa kamu sudah selesai gila? Baiklah, aku datang ke sini bukan untuk menonton kalian mementaskan drama keluarga mengenai etika moral. Aku datang hanya untuk satu tujuan, kembalikan apa yang kalian ambil dari Wenwan sekarang. Jika tidak, aku masih punya berita yang lebih mengejutkan. Kamu siapa? Sebenarnya kamu ini siapa? Dia bahkan tidak mengenal Xiao Erye dari keluarga Xiao. Benar-benar tidak tahu diri. Xiao. Erye. Kamu Xiao Jianyan? Ya. Aduh Erye. Salah paham. Semua ini salah paham. Aku tidak tahu kamu kenal Wenwan, kalau tidak... Kalau tidak apa? Kamu akan mengumumkannya dan mengirimku ke depan gerbang keluarga Xiao? Sama seperti kamu memaksaku menikahi pria tua menjijikkan berusia 50 tahun lebih. Wen Anrui, jika saja ayahku masih ada, dia pasti tidak akan mengakui kamu sebagai saudaranya, karena kamu tidak pantas. Wenwan, dasar tidak tahu terima kasih. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi kamu masih tidak punya sopan santun? Karena semua itu aku pelajari dari Anda. Kamu. Baiklah, semua keluhan yang dialami Wenwan selama 8 tahun terakhir sudah saya selidiki dengan cukup jelas. Saya datang ke sini hari ini hanya dengan satu tujuan yang tegas, mengambil kembali keadilan untuknya. Apa yang sudah kalian ambil, kembalikan itu seutuhnya beserta bunga-bunganya. Kalau tidak, saya akan tunjukkan kemampuan saya. Mengapa? Apa kesalahan kami padanya? Ini jelas memang hak kami. Wenwan, mengapa kamu tidak ikut saja bersama orang tuamu saat itu? Harus sekali kamu tinggal dan menyusahkan kami? Sepertinya Nyonya Wen ingin seluruh Zonghai mengetahui rahasia keluarga Anda dan menjadikan keluarga Anda bahan tertawaan terbesar. Ayo pergi. Jianyan. Erye. Mari kita bicarakan hal ini baik-baik. Kenapa Tuan Wen? Anda sudah sadar. Bagaimana Tuan Wen? Anda sudah memikirkannya? Aku masih... Tuan Wen, untuk mencegah Anda mengingkari janji, aku akan merekam semua perkataan Anda. Semoga Anda dapat berhati-hati. Dan lagi, Nona Wen adalah wanita yang paling dicintai Erye kami. Erye pasti tidak akan mengizinkannya diintimidasi. Wenwan adalah tunangan Xiao Jianyan. Ini tidak mungkin. Tuan Wen, mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Cepat ambil barang-barangnya. Wenwan, jangan sombong. Anda akan dibalas setimpal. Yang seharusnya mendapat balasan setimpal, itu adalah Anda. Aku sudah bilang sejak lama aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku ingin keluar mencari udara segar sebentar. Baik. Wen Anrui, mulai sekarang, kita berdua, tidak ada lagi hubungan di antara kita. Selamat tinggal dan tidak akan bertemu lagi. Kita berdua tidak ada hubungan lagi. Selamat tinggal untuk tidak bertemu lagi. Tuan Wen, kau tidak berpikir ini sudah selesai, kan? Tuan muda kedua. Apa maksud Anda ini? Kenapa saya tidak mengerti? Ganti rugi sebesar 4 miliar rupiah?
ditambah biaya sewa villa ini selama 8 tahun, tentu saja, biaya hidup Wenwan sudah saya kurangi untukmu. Panzo, hitung berapa totalnya? Ah, Tuan Muda kedua. Lihat, totalnya adalah 8.771.792.000 rupiah. Sekarang jam setengah 4. Sebelum jam 4 sore, saya ingin melihat transferanmu. Kalau tidak, kurung mereka di gudang gelap, biar mereka juga merasakan rasanya dikurung di gudang gelap. Baik, Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua, waktunya terlalu sempit. Bisakah Anda memberi kami waktu 2 hari? Baik. Tuan Muda kedua. Apa? Apa? Di kartu ini terdapat bunga yang dimakan oleh Wen Anrui selama 8 tahun ini beserta modalnya. Jumlahnya 8 miliar rupiah, ditambah villa yang sebelumnya. Menurutku, perjanjian kita yang dulu sudah tidak ada artinya lagi bagimu. Robek saja. RY, apa maksudmu? Kau ingin lepas tangan begitu saja, ya? Tidak, bukan begitu. Aku hanya berpikir bahwa sekarang kamu punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang selalu kamu inginkan. Lagi pula, aku sudah sembuh kan? Aku tidak membutuhkan perawatanmu lagi. Kau bilang tidak begitu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Dulu aku... Iya. Sudah. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Perjanjian yang dulu masih berlaku, oke? Kamu ingin tinggal di sini. Tinggal saja selama yang kamu mau. Oke? Nah, ini baru benar. Xiao Jianyan, kehidupan yang aku inginkan itu adalah bersamamu. Enya. RY, jangan persulit aku. Kamu pergi sendiri sekarang atau aku suruh Xiao Chongshan datang ke sini untuk membawamu pergi? Apakah kau akan pergi sendiri sekarang? Atau aku harus meminta Xiao Chongshan datang dan menyeretmu pergi? Aku datang. Wah, santai sekali. Padahal sudah dikenakan tahanan rumah. Tidak ada orang di sini, jadi kau tidak perlu berakting, bisa beristirahat di sini juga tidak buruk. Namun kakimu sudah sembuh. Wajahmu juga tampan seperti dulu. Xiao RY yang terkenal di Zonghai telah kembali. Ini semua berkat Wen Wan. Tunangan yang kupilihkan untukmu tidak buruk, bukan? Masalahku dengan Wen Wan, kau tidak perlu khawatirkan lagi. Dasar anak nakal. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Gadis Wen Wan itu baik, kau harus menghargainya. Dulu aku berutang pada ayahnya. Jika aku bisa memberinya masa depan yang baik, itu juga bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban yang baik kepada Wen Ancheng. Paman Hai telah dibujuk untuk mengundurkan diri oleh Xiao Chongshan. Sebaiknya kau lebih mengkhawatirkan kinerja grup Xiao di paruh kedua tahun ini. Lebih baik kamu khawatirkan saja kinerja grup Xiao di semester kedua. Aku tidak akan membantu Xiao Chongshan membereskan kekacauan. Tenang saja, meskipun keluarga Xiao bangkrut, bagianmu tidak akan berkurang sama sekali. Aku bukan putra sulung, dan aku tidak tertarik dengan uang itu. Aku tahu, kamu membangun grup J dari nol. Tentu saja kamu tidak akan tertarik dengan grup Xiao yang sepele itu. Anggap saja demi aku, tolong biarkan Lauda ya. Setiap orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak menargetkan siapapun. Apapun yang telah mereka lakukan padaku, akan aku balas 100 kali lipat. Jianyan. Sudahlah, aku pergi dulu. Aku akan datang menjengukmu bersama Wen Wan Lus saya. RY, bagaimana keadaan Tuan? Tuan baik-baik saja. Apakah Xiao Chongshan melakukan sesuatu? Xiao Chongshan akhir-akhir ini telah melobi beberapa pemegang saham besar perusahaan itu dan membeli saham mereka. Saat ini di perusahaan. Sekarang di perusahaan, selain Anda dan orang tua terhormat, dia sudah dianggap pemegang saham terbesar. Beberapa hari ini, dia bahkan berencana mengadakan rapat Dewan Direksi untuk mencopot posisi orang tua terhormat sebagai ketua Dewan Direksi. Namun ada satu hal lagi. Katakan saja terus terang. Zhao Su sebelumnya pernah memiliki kontak dengan Raja Narkoba Dark Web. Selama waktu ini, dia juga terus-menerus mengantar sup dan makanan untuk orang tua terhormat. Saya curiga ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Mereka ini sedang mencari masalah. Jalan sekarang. Ayah, hari ini saya membuatkan sup ginseng untuk ayah, untuk memulihkan kesehatan ayah. Di rumah sakit sudah ada semuanya.
tidak perlu repot-repot mengantar makanan setiap hari. Ayah, mengapa ayah berkata begitu? Merawat ayah adalah kewajiban saya. Saya tidak merasa lelah. Ayo, minumlah selagi masih hangat. Saya sedang tidak nafsu makan. Taruh saja di samping. Nanti akan saya minum. Ayah, mengapa ayah seperti anak kecil? Sup ini harus diminum selagi masih hangat. Ayah cepat minum ya. Baiklah, berikan saja kepada saya. Ayah, Anda baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Sudah tua. Sudah tidak berguna lagi. Kembalilah. Saya ingin istirahat. Baik, silakan Anda istirahat. Panggil seseorang, bersihkan lantai ini. Hati-hati. Saudara-saudara yang hadir di sini, Anda semua adalah teman lama ayah saya. Anda menyaksikan sendiri bagaimana grup Xiao di bawah kepemimpinan ayah saya telah mencapai posisi seperti sekarang ini, namun waktu terus berjalan dan usia semakin menua, kesehatan ayah saya terus menurun, sehingga beliau tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Terlebih lagi, grup Xiao juga menunjukkan adanya penurunan. Grup Xiao bukan hanya milik keluarga Xiao, tetapi juga merupakan hasil kerja keras kita bersama. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk pemilihan kembali ketua dewan direksi. Untuk memimpin grup Xiao mencapai kejayaan lagi. Kita akan mencapai kejayaan lagi. Saya setuju. Tuan muda, tertua Xiao, adalah putra sulung. Dan telah bekerja di keluarga Xiao begitu lama, pengalamannya sangatlah banyak. Saya merekomendasikannya sebagai ketua dewan direksi yang baru. Chongshan, saya melihatnya tumbuh sejak kecil, dia berbakat, berbakti, dan murah hati. Menurut saya, posisi ketua dewan direksi sudah pasti miliknya. Tepat sekali. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Kalau begitu, mari kita mulai pemilihan ulang. Yang setuju saya menjabat sebagai ketua dewan direksi grup Xiao, silakan angkat tangan. Baiklah, saya tidak akan merendah lagi. Mulai sekarang, saya Xiao Chongshan menjabat sebagai ketua dewan direksi grup Xiao. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Xiao Jianyan. Haha, kau hanyalah anak haram yang cacat. Apa hakmu untuk tidak setuju? Saya adalah direktur independen grup Xiao, memiliki saham terbesar di keluarga Xiao. Saya punya hak veto. Ayah, kelihatannya semangat ayah bagus akhir-akhir ini. Seharusnya ayah bisa segera keluar dari rumah sakit. Oh, aku masih bisa keluar. Ayah, kenapa ayah berkata seperti itu? Setelah ayah pulih, tentu saja ayah bisa keluar. Namun dokter bilang kondisi ayah akhir-akhir ini, terlalu banyak bekerja itu tidak baik. Masalah perusahaan, serahkan saja pada Chongshan. Dia belakangan ini sangat sibuk sekali, tapi orang-orang di perusahaan masih saja bilang dia tidak punya hak waris. Mereka sama sekali tidak mau menghormatinya. Ayah, menurut ayah, kenapa mereka bisa berbuat begitu? Katakan saja apa yang ingin kau sampaikan, langsung saja. Ayah, asalkan ayah menandatangani ini, orang-orang di perusahaan tidak akan ada lagi yang berani bergunjing. Orang-orang di perusahaan tidak akan lagi membicarakanku. Pengalihan saham. Hahaha. Kau terlambat. Aku sudah mengalihkan saham itu kepada Jianyan. Apa? Anda sudah gila? Jianyan hanyalah anak haram yang tidak diakui dan tidak memiliki nama. Bagaimana dia berhak mewarisi ini? Karena dia tidak akan meracuniku. Itu tidak mungkin. Kau hanya punya 8% saham, sementara aku punya 42% saham. Akulah pemegang saham terbesar. Lihatlah, ayahanda sudah mengalihkan semua saham kepadaku. Sekarang aku memegang saham 52%, merupakan pemegang saham terbesar grup Xiao saat ini. Sialan, orang tua bangka. Apa dia sudah gila? Baiklah. Sekarang aku mengusulkan, aku akan mencalonkan diri untuk Dewan Direksi Grup Xiao. Apakah dia sudah gila? Sekarang mari kita adakan pemilihan ketua Dewan Direksi lagi. Aku akan menawarkan diri, ikut dalam pemilihan. Xiao Jianyan, sekalipun kau ikut dalam pemilihan itu tidak akan berguna. Aku belum pernah mendengar ada perusahaan besar membiarkan orang cacat menjadi ketua. Jika berita ini tersebar luas, apakah grup Xiao ini masih punya harga diri?
Jianyan, ini memang menyangkut harga diri grup Xiao kita. Menurutku, posisi ini lebih cocok untuk kakak sulungmu. Sebaiknya kau pulang dan istirahat agar cepat sembuh. Kau peduli dengan harga diri keluarga Xiao? Kakimu. Kau. Direktur Liu dari Departemen Keuangan. Anda. Direktur Liu dari Departemen Keuangan, Anda menggelapkan 100 miliar rupiah uang perusahaan untuk bermain saham berjangka. Apakah sudah Anda kembalikan sekarang? 4 bulan telah berlalu, saya tidak salah kan? Li Bohuai, Anda telah mengikuti Tuan Tua Xiao selama lebih dari 30 tahun, dan beliau sangat baik kepada Anda. Anda menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah, melaporkan harga palsu, lalu mengambil keuntungan pribadi. Saya tidak memfitnah Anda kan? Lihatlah baik-baik. Kalian yang selalu berbicara tentang martabat keluarga Xiao malah melakukan hal seperti ini. Apakah saya perlu memanggil polisi untuk menangani ini semua? Membiarkan semua orang di Zonghai mengetahui wajah munafik kalian. Xiao Eri, jangan bercanda dong. Kami pasti akan mendukung Anda sebagai ketua Dewan Direksi. Benar-benar, Jianyan, hal ini memang melibatkan reputasi grup Xiao. Anda tidak boleh menyebarkannya di luar. Jika Anda menjadi ketua Dewan Direksi, Paman Limu adalah yang pertama setuju. Baik, saya usulkan. Xiao Jianyan mulai saat ini juga. Baik, saya usulkan. Xiao Jianyan segera menjabat sebagai ketua grup Xiao. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Saya setuju. Saya juga setuju. Saya tidak setuju. Penolakan Anda tidak berlaku. 2 direktur. Sekarang silakan ikut saya ke ruang istirahat untuk beristirahat sejenak. Sekumpulan orang yang mudah. Berbalik arah sudah menerima uang saya, tetapi malah diancam oleh orang lain. Tidak berguna. Tidak berguna. Sekumpulan orang yang sangat tidak berguna. Xiao Jianyan, jangan senang dulu. Saya akan segera mencari pengacara. Surat kepemilikan sahammu itu palsu. Itu palsu. Kakek tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah putra sulung. Sayalah yang berhak masuk ke dalam silsilah keluarga. Tahu. Kamu hanyalah anak haram. Hanyalah anak luar nikah. Kamu tahu itu? Kaulah yang benar-benar kejam. Demi merebut harta keluarga, meracuni ayah kandungmu sendiri. Meracuni ayah kandungmu sendiri. Memalsukan kecelakaan mobil, menyuruh orang merusak rem untuk mencelakaiku. Menyalahgunakan jabatan. Menggelapkan dana publik. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh orang sekejam dirimu yang sebenarnya. RY, sudah ketahuan. Di sendok itu, ada racun kronis yang dilumurkan. Jika obat ini dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menyebabkan serangan jantung yang berujung kematian. Selain itu, rekaman CCTV kecelakaan mobil Anda saat itu, meskipun tidak ditemukan, tetapi alat perekam mengemudi dari kendaraan di jalan merekamnya. Saat itu memang ada orang yang merusak mobil Anda. Orang itu sudah saya tangkap. Dia mengaku bahwa Xiao Chongshan memang yang memerintahkan hal itu. Apakah kita perlu mengambil tindakan apapun? Saya katakan kepadamu ini, kau dan Jiaosu tidak akan bisa lari. Saya sendiri yang akan memasukkan kalian ke penjara. Saya berterus terang padamu, saya sama sekali tidak tertarik pada perusahaan keluarga Xiao. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu, aku tidak tertarik pada perusahaan keluarga Xiao. Apapun yang aku lakukan, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Kakak tertua, kaulah yang salah. Pan Zhou, aku serahkan padamu. Xiao Jianyan, sepanjang hidupku hanya satu hal yang salah aku lakukan, yaitu saat kakek membawamu kemari, aku tidak segera menyingkirkanmu. Kau tidak akan punya kesempatan lagi. Lain kali saja. Katakan, apakah uang benar-benar penting? Bagi orang yang tidak punya uang, mungkin uang sangat penting. Waktu itu,
Pamanku membiayai kursus etiket Wenfei puluhan juta rupiah. Tapi saat aku meminta biaya sekolah sebesar 3 juta rupiah, dia tidak mau memberikannya. Saat itu aku berpikir, sungguh alangkah baiknya punya uang. Jika aku punya uang, aku tidak perlu melihat ekspresi wajah pamanku lagi. Tidak perlu melihat wajah kesal pamanku. Tidak perlu khawatir dikurung di ruangan gelap oleh bibi kecilku. Gaun cantik yang dimiliki Wenfei, aku juga bisa memilikinya. Tapi ada beberapa orang. Meskipun mereka punya banyak uang, mereka tetap tidak akan pernah puas. Mereka selalu ingin merebut semua yang mereka lihat dan menguasainya. Itu adalah keserakahan, itu adalah nafsu. Tidak, mereka takut. Mereka sungguh rendah diri. Mereka khawatir semua yang mereka miliki akan hilang. Ada orang yang demi hal itu, mereka kehilangan akal sehat sampai mengabaikan semua kerabat. Akhirnya, bahkan berubah wujud menjadi seperti binatang buas. Dalam hidup ini aku hanya melakukan satu kesalahan, yaitu saat kakek membawamu kemari, aku tidak langsung membunuhmu. Arye, kau menangis? Tidak, debu dari mana ini? Tidak ada, dari mana datangnya pasir? Tidak boleh, Yang Mulia. Sangat tidak boleh minum sendirian. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Biarkan hamba menemani Anda minum. Kau bisa minum? Kenapa meremehkan hamba? Baiklah. Setelah menghabiskan gelas ini, semoga semua masalah yang berantakan benar-benar hilang tak berbekas. Arye. Minuman apa ini? Whisky. Hei, hei, hei. Tidak ada orang yang minum whisky satu gelas penuh seperti ini. Kau sudah sadar. Aku di mana? Kau siapa? Apa yang kau lakukan padaku? Jangan pura-pura. Aduh, bukankah seorang gadis harus lebih anggun? Aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Apakah Zuyueku sudah terbit? Ya, ada satu hal yang ingin aku akui padamu. Semoga kau tidak keberatan. Katakan, siapa wanita lain itu? Aku akan menghajarnya. Apa maksudmu wanita lain? Aku akan membalasnya. Siapa selingkuhan itu? Sebenarnya, saya adalah pemilik penerbit Xingyue. Kontrak hak cipta novel Anda saya yang tanda tangani. Tentu saja saya tanda tangani karena tulisan Anda sangat bagus. Benarkah? Anda tidak mencoba mengambil keuntungan dari saya, kan? Tentu saja benar. Novel Anda sudah saya berikan, dan banyak penulis skenario terkenal telah membacanya. Mereka juga merasa ceritanya sangat bagus. Jadi saya sekarang mewakili grup J. Secara resmi ingin mengundang Nona Wen untuk menjabat sebagai kepala editor film kita Zuyue. Kalau begitu, mari kita bahas honorarium naskahnya. Baik. Sutradara Chen. Oh, Direktur Xiao. Apakah Anda sedang sibuk? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Dia adalah penulis asli Zuyue, Nona Wenwan. Wenwan, Sutradara Chen. Halo, Sutradara Chen. Nama saya Wenwan. Nona Wen, buku Zuyue Anda sungguh luar biasa. Adaptasi skenarionya benar-benar spektakuler. Saya yakin kita akan berhasil. Adaptasi skenarionya benar-benar luar biasa. Saya yakin sekali, dengan dukungan Anda, saya pasti akan membuat film ini bersaing meraih penghargaan internasional. Hahaha. Sutradara Chen, Anda terlalu memuji saya. Saya harus lebih banyak belajar dari Anda. Baiklah Direktur Xiao, Nona Wen, kalian berkeliling saja dulu sesuka hati. Saya mau bicara dengan pemeran utama pria tentang plotnya. Oh, baik. Permisi sebentar.
Oke, kalau begitu, kamu kenalan dulu dengan tempat ini ya. Telepon aku kalau ada apa-apa. Siap. Silakan. Saya akan jalan-jalan sebentar di sini. Hahaha. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Ada urusan di kantor. Oh, baiklah. Permisi, apakah Anda Wenwan? Oh, saya Wenwan. Anda mengenal saya? Anda masih ingat Bajie? Bajie, Anda Li Zenting? Sudah lama kita tidak bertemu, tidak kusangka Anda sama sekali tidak berubah ya. Saya benar-benar tidak bisa mengenali Anda sama sekali. Kenapa Anda sekarang begitu tampan? Kok kamu keren sekali sekarang? Kenapa kamu ada di sini? Oh, saya sekarang aktor pendatang baru. Datang untuk mencoba audisi, lihat apakah ada kesempatan. Ayo kita bertukar kontak WhatsApp. Dunia ini benar-benar sempit, tak kusangka bisa bertemu kamu di sini. Baik-baik Sutradara Chen, saya akan segera ke sana. Saya ada urusan lain. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Kita hubungi lewat WhatsApp. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa-apaan itu? Keterlaluan. Sutradara Chen, Anda mencari saya? Guru Wen. Untuk naskah ini, ada beberapa bagian yang mungkin harus kamu revisi. Silakan katakan saja, saya dengarkan. Begini pengaturan karakter utama pria yang bisu ini. Kamu ubah saja nanti. Nanti biarkan dia bisa berbicara. Tapi jika diubah seperti ini, seluruh logika cerita akan berubah. Padahal ini adalah pengaturan terpenting dari drama ini. Dan ini adalah pengaturan paling utama dalam drama ini. Aduh, saya tahu itu. Tapi masalahnya sekarang, sang pemeran utama pria meminta ini. Tapi bukankah para aktor, semua aktor sudah membaca naskah sebelum bergabung, bukan? Guru Wen, Anda terlalu singkat berada di lokasi syuting. Beberapa hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Sutradara Chen yang terhormat. Ini pasti penulis naskahnya ya. Anda pasti penulis naskahnya ya. Tolong ubah Jia kami menjadi orang yang normal. Lebih baik lagi jika dia yang bisa menyanyi dan juga menari, agar memenuhi permintaan para penggemar. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda. Apakah Anda datang ke sini untuk syuting film Zhu Yue atau film lainnya? Jika diubah seperti ini, apakah ini masih Zhu Yue? Penggemar membeli tiket hanya untuk melihat Jia. Karakter Anda ini dari awal sampai akhir tidak ada dialog. Penggemar akan marah jika melihatnya. Kalau begitu jangan terima peran ini. Sutradara Chen yang baik, saya ingat kita sudah membicarakannya sebelumnya. Apakah ada masalah? Begini, mungkin kemampuan saya tidak cukup, tapi saya benar-benar tidak bisa mengubah naskah ini seperti itu. Mungkin kemampuan saya kurang. Kalau seperti ini, saya benar-benar tidak bisa mengubahnya. Sutradara Chen, di kontrak sudah tertulis dengan sangat jelas bahwa isi film tidak boleh memengaruhi citra dan reputasi artis. Jika karena ini Jia kehilangan jutaan penggemar, apakah Anda akan menanggung tanggung jawab ini? Kalau begitu, di kontrak juga tertulis, jika aktor tidak mau bekerja sama saat syuting, dia harus menanggung semua kerugian, kan? Sutradara Chen, sejak kapan di set ini penulis skenario kecil diizinkan untuk ikut campur? Diubah atau tidak, Anda putuskan sekarang. Tidak bisa diubah. RY. Bagaimana ini? Sekarang siapapun bisa angkat bicara. Sutradara Chen, apakah set ini masih punya aturan? Aduh. Naskahnya tidak bisa diubah. Tapi aktornya bisa diganti, dong. Kamu siapa seenaknya bilang ganti? Jia adalah artis kontrak di bawah Zonghai Entertainment. 80% artis top di seluruh negeri adalah dari perusahaan kami. Apa kamu mampu menanggung risikonya jika berani melawan kami? 80% artis top nasional ada di perusahaan kami. Apa kamu mampu menentang kami? Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang kukatakan. Hei Panzhou, pusat hiburan Zonghai. Ya, kamu mengerti maksudku. Kamu tahu harus apa. Boykot. Untuk siapa kamu berakting seperti ini? Kamu bicara besar sekali. Astaga, hei. Anda adalah... Apa matamu buta? Ini adalah Direktur Xiao RY, dari grup investor kita.
Xiao Erye. Kenapa tidak cepat bawa jia-jiamu dan Enyah dari sini? Baik. Sutradara Chen, pasti ada kesalahpahaman di sini. Direktur Xiao, Anda jangan khawatir. Saya sangat puas dengan skenario versi ini. Saya pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan saya, Itu sungguh bagus sekali. Bagaimana? Sekarang kamu boleh pergi, kan? Sutradara, saya akan merekomendasikan seseorang kepada Anda. Siapa? Ya, potong. Betul. Cut. Sangat sempurna. Kalian lihat, kan? Inilah pemeran utama pria yang aku inginkan. Sangat sempurna, harus benar-benar dia. Hei, asisten sutradara casting. Baji, aktingmu sangat bagus, persis seperti yang aku bayangkan. Sebenarnya, aku sangat menyukai Zui Yue. Aku sudah menontonnya berkali-kali, tapi aku tidak menyangka itu tulisanmu. Itu. Erye, aku beritahu kamu ya, dia adalah tetangga masa kecilku. Setelah dia pindah, barulah aku bertemu dengannya. Bagaimana hebat kan? Hah? Baji, ini Erye. Erye, aku sangat senang bertemu denganmu. Namaku Li Zenting, Wenwan, adalah sahabat terbaikku saat kecil. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku pasti akan berusaha keras. Wenwan, kita harus pulang sekarang. Erye, jika kamu punya urusan, silakan duluan saja. Aku ingin merayakan bersama Baji. Aku beritahu kamu ya, awalnya bagianku ini tertulis seperti ini. Kebetulan aku juga ada urusan sedikit. Kebetulan saya juga ada urusan. Sutradara Chen, apa Anda butuh uang? Presiden, bakpao kastard yang Anda minta. Kenapa lama sekali? Saya jelajahi seluruh kota ini. Kenapa bakpaonya dingin? Jaraknya terlalu jauh. Anda ini? Pergi sana. Wenwan, ini kubawakan untukmu. Erye, Anda datang. Saya tidak tahu apakah kamu sudah makan atau belum, saya membawakan bakpao castar ini untukmu. Astaga, walaupun sudah kenyang masih bisa makan? Baji, lihatlah dengan cepat, ini adalah bakpao kastard yang paling kita suka makan waktu kecil, cepat cicipi. Aduh, sebentar lagi habis. Saya pergi dulu ya, saya ada urusan. Ini sama persis dengan waktu kita masih kecil dulu. Tidak perlu mengantar saya. Ubah saja skenarionya menjadi membunuh pemeran utama pria. Cepat panggil sutradara Chen ke sini. Biar saya saja yang merevisi. Cepat panggil sutradara Chen ke sini. Biar saya revisi saja. Ada yang kurang masuk akal. Ayo kembali ke kantor. Erye, apa Anda benar-benar tidak ingin melihat nyonya muda di lokasi? Baik, saya akan mengemudi. Oh iya, Erye. Lihat ini. Ini adalah surel dari beberapa penerbit luar negeri. Mereka ingin menerbitkan Zui Yue versi multibahasa. Menurut Anda, apa saya perlu menunjukkannya kepada nyonya muda? Berikan padaku, aku sendiri yang akan memberikannya padanya. Hati-hati. Apa kau baik-baik saja? Biar ku lihat. Kau tidak apa-apa. Tadi aku sangat berterima kasih padamu. Sutradara. Direktur Xiao, ada apa? Bagaimana kalian mengurus masalah keselamatan di lokasi syuting ini? Tadi hampir saja menimpa seseorang. Aduh, ini... Tadi hampir saja ada yang tertimpa. Astaga, ini... Direktur Xiao, tenang saja, saya pasti akan memperketat manajemen di lokasi ini. Kejadian seperti ini dijamin tidak akan terjadi lagi. Berani bilang ada lain kali ya? Jika sampai terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab? Sekarang, urus masalah keselamatan di sini. Kalau tidak bisa diurus, jangan syuting lagi. Tidak seserius yang Anda katakan? Ini hanyalah kecelakaan. Betul, Direktur Xiao, sungguh. Saya tidak apa-apa, tidak perlu menghentikan syuting sekarang juga. Apa saya bertanya padamu? Erye, saya juga tidak apa-apa. Ini hanya kecelakaan kecil, jangan dibesar-besarkan ya. Saya membesar-besarkan ya. Baik.
Sekarang perkataan saya tidak penting lagi ya. Oke, saya tarik semua modal saya. Tidak ada satupun yang bisa bermain-main lagi. Jangan. Aduh, Direktur Xiao, Anda sama sekali tidak boleh menarik modal Anda. Jika Anda menarik modal itu, saya tidak akan sempat mengikuti festival film akhir tahun. Saya akan... Menurutmu, apakah saya peduli dengan festival film? Festival film tidak penting itu apakah saya peduli? Wenwan, pulanglah denganku. Sedang sensitif, ya. Untuk masalah sekecil ini, mengapa kamu harus semarah ini? Saya tidak mau pulang. Tunggu sebentar. Sutradara Chen, jika Direktur Xiao ingin menarik modal, saya rasa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jika Direktur Xiao ingin menarik dana, saya rasa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kau? Apa kau tahu berapa banyak Direktur Xiao berinvestasi dalam film kita ini? 500 juta? Benar, Baji. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Mungkin saya belum sempat memperkenalkan diri kepada kalian semua. Ayah saya Li Qidong dan kakek saya adalah Li Jianhua. Li Jianhua? Maksudmu? Miliarder tak terlihat Li Jianhua itu? Siapa dia? Apakah dia hebat? Perusahaan multinasional yang masuk peringkat 3 teratas dunia, grup holding Lintian didirikan oleh Li Jianhua. Setengah dari produk kebutuhan pokok sehari-hari di negara Daxia ini ada hubungannya dengan Lintian. RY, apakah itu berarti dia lebih kaya daripada perusahaan kalian? Sutradara Chen, jika film ini membutuhkannya, saya rasa saya bisa menyuntikkan dana sebesar 4 triliun rupiah ke dalamnya. Uang saku sebanyak itu masih saya miliki. Hebat, Bajie. Tidak kusangka kau sekaya ini. Kau pandai sekali menyembunyikannya. Ini hanya uang saku saja. Benar-benar tersembunyi dengan baik. Ini hanya sedikit uang saku saja. Kalau begitu, sekarang kita punya uang, kita bisa mulai bekerja. Akhir tahun, mari terus menyerbu festival film. RY, kalau ada urusan, silakan kembali duluan. Untuk investasi kali ini, biarkan saja Bajie yang mengurusnya. Rugi pun, kita tidak akan merasa sedih. Direktur Xiao, lalu ini, uang ini, bagaimana saya mengaturnya? Bukankah dia sudah berinvestasi? Enya. Hei. Direktur Xiao? Sungguh. Direktur Li. Tuan Li, apakah investasi Anda pada Zhu Yue ada hubungannya dengan Nona Wen? Nona Wen, bolehkah kami tahu apakah Anda sudah setuju untuk menikah dengan keluarga Li, menjadi istri orang kaya? Berapa mahar yang diberikan keluarga Li kepada Anda? Tolong, bisakah Anda mengungkapkannya? Tidak. Jangan dengarkan dan menulis hal-hal yang tidak benar. Saya dan Bajie. Saya dan Li Zhenting. Hanya teman yang kenal sejak kecil. Tidak serumit yang kalian bayangkan. Sebenarnya, kami berdua tidak bersalah. Sebenarnya. Tidak serumit yang kalian bayangkan. Sebenarnya kami berdua tidak ada apa-apa. Sebenarnya. Memang saya sedang mengejar Nona Wenwan dan saya sudah siap melamarnya. RY, Anda benar-benar tidak mau ke tempat konferensi pers untuk menjemput Nyonya Muda. Kendarai mobilmu dengan benar. Jangan sampai aku ketinggalan pesawat, aku harus pergi ke luar negeri untuk membahas hak cipta. Tenang saja, Anda bisa percaya pada caraku menyetir. Mungkin, Li Zhenting adalah takdir terbaikmu. Wenwan, pertemuan kembali kali ini adalah rencana Tuhan, jadi saya memutuskan tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Maukah kau menikah denganku, Wenwan? Apa yang kau lakukan? Aku sedang mengklarifikasi masalahmu. Kenapa kau tiba-tiba menjadi gila dan melamar? Saya serius, Wenwan. Maaf, aku sungguh tidak bisa menikah denganmu. Aku sudah bertunangan, dan aku sangat mencintainya. Aku minta maaf, aku tidak bisa menikahimu. Aku sudah bertunangan, dan aku sangat mencintainya. Li Zhenting, kamu sangat hebat. Latar belakang keluargamu juga lebih baik daripada RY. Kamu punya kakek yang menyayangimu, orang tua yang mencintaimu, dan di masa depan kamu akan punya lebih banyak penggemar yang mengejarmu. Tetapi RY berbeda. Dia hanya punya aku, dan aku pun hanya punya dia. Jadi, aku sungguh minta maaf. Tunanganmu, RY. Apakah itu adalah Xiao Jianyan? Aku minta maaf, Bajie. Aku hanya akan bersama RY seumur hidupku. Dia tidak bisa hidup tanpaku, dan aku juga tidak bisa hidup tanpanya. Di masa depan kamu akan menemukan lebih banyak gadis yang luar biasa. Sampai jumpa.